Kabar ditemukannya Injil Barnabas sempat heboh diperbincangkan. Kitab kuno ini ditemukan di Turki pada Februari 2012 dengan bentuk tulisan tangan bertinta emas. Injil Barnabas diyakini sudah berusia 1500 tahun dan isinya memprediksi kedatangan Nabi Muhammad. Dalam isinya, kedatangan Rasulullah disebutkan sebagai penerus risalah Isa, Yesus di muka bumi. Seperti apa kitab Injil Barnabas? Berikut ulasan lengkapnya. Isi kandungan Injil Barnabas. Kitab Injil Barnabas menggunakan bahasa Aramik. Bahasa ini dipercaya digunakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak isi kandungan kitab ini. Salah satunya prediksi kedatangan Nabi Muhammad. Adapun kutipan isi kitab ini adalah 1. Bab 39. Barnabas, terpujilah namamu yang kudus, ya Allah Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Bab 21 Barnabas, atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. 3 Bab 44 Barnabas. Pada bab ini, Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. Oh Muhammad, Tuhan bersamamu. 4 Bab 97, Yesus menjawab, nama Mesias sangat mengagumkan, karena Allah sendiri yang memberinya nama, ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata, tunggu Muhammad, karena kamu. Aku akan menciptakan Firdaus, dunia, dan banyak makhluk. Siapapun yang memberkatimu akan diberkati, dan barang siapa mengutukmu akan dikutuk. Bab 512. Dalam bab ini, Nabi Isa, Yesus, bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci. Para ilmuwan Kristen dan Muslim banyak yang memperdebatkan mengenai keaslian kitab ini. Pasalnya, terdapat banyak kontradiksi dalam isi kandungan yang tertuang di dalamnya. Dalam pandangan ilmuwan Islam, terdapat kontradiksi kitab Injil Barnabas dengan Al-Quran, sebab kitab ini hanya kembali ke 500 tahun yang lalu, sedangkan Al-Quran telah ada sejak 1400 tahun silam. Seorang ilmuwan bernama Dr. Abbas Mahmud Al-Akkad mengajak umat Islam untuk tidak mempercayai adanya kitab Injil Barnabas. Dikatakan bahwa kitab ini tidak hanya menyerang ajaran agama Kristen, tapi juga Islam. Dalam pandangan ilmuwan Kristen, kitab ini juga diragukan keasliannya. Itu karena kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Aramik atau Italia kuno, sedangkan Injil kanonik lain ditulis dalam bahasa Yunani. Dapat disimpulkan bahwa kitab Injil Barnabas tidak bisa disejajarkan dengan keempat Injil lainnya, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pada suatu masa yang jauh di Eropa abad pertengahan, ketika gelombang kepercayaan dan filsafat agama menyebar dan bertemu, sebuah naskah misterius mulai muncul di tengah masyarakat. Naskah ini, yang kemudian dikenal sebagai Injil Barnabas, mengusik ketenangan pemuka agama dan akademisi. Nama Barnabas yang tertulis di dalamnya memberi kesan bahwa penulisnya adalah Barnabas, seorang sahabat sekaligus murid Yesus yang terkenal dalam catatan sejarah Kristen. Namun, misteri tentang penulis aslinya tetap mengambang, tak pernah benar-benar terungkap. Kisah tentang Injil Barnabas pertama kali didengar melalui naskah yang ditulis dalam bahasa Italia dan Spanyol pada abad ke-16, sebuah periode ketika Eropa tengah dalam peralihan ke zaman pencerahan. Pada masa itu, berbagai kelompok keagamaan dan filosofis saling bersaing dalam hal keyakinan. Dari tangan ke tangan,
Lembar demi lembar naskah ini mulai dibaca dan diperbincangkan. Isinya berbeda dari 4 Injil yang sudah dikenal dalam Perjanjian Baru. Ada kisah yang meragukan status Yesus sebagai anak Allah, dan bahkan ada pula bagian yang secara mengejutkan mengisyaratkan akan datangnya seorang nabi setelahnya. Injil Barnabas tidak hanya menarik minat kalangan Kristen. Beberapa bagian dari naskah ini mengandung doktrin yang lebih dekat dengan ajaran Islam. Dalam Injil ini, Yesus bukan anak Allah, melainkan seorang nabi yang menubuatkan kedatangan Nabi Muhammad. Teks-teks ini menarik perhatian para sarjana Muslim yang mencari jejak-jejak kebenaran dalam sejarah yang berbeda dari narasi utama agama Kristen. Namun, semakin banyak orang yang membaca, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Mengapa baru muncul naskah ini di abad ke-16, padahal Barnabas hidup sekitar abad pertama? Dan mengapa hanya ada 2 manuskrip yang diketahui, satu dalam bahasa Italia dan satu lagi dalam bahasa Spanyol? Para sejarawan mulai menyelidiki asal-usul Injil ini. Sebagian besar dari mereka menemukan petunjuk bahwa naskah ini kemungkinan besar ditulis oleh seseorang yang hidup pada abad pertengahan, seorang yang mungkin terpengaruh oleh budaya dan keyakinan Islam. Gaya bahasa dan gaya penulisan naskah ini mencerminkan pengaruh dari berbagai sumber Timur Tengah yang membuat beberapa ahli yakin bahwa penulisnya memahami atau bahkan berafiliasi dengan dunia Islam. Para pemuka gereja Katolik dan Kristen menolak naskah ini karena isinya yang bertentangan dengan ajaran dasar mereka. Bagi mereka, Injil Barnabas hanyalah tulisan palsu yang sengaja dibuat untuk mengaburkan kebenaran. Di sisi lain, beberapa kelompok Islam menganggapnya sebagai bukti bahwa Injil asli telah dirusak atau disembunyikan, dan bahwa Injil Barnabas mungkin lebih mendekati pesan Yesus yang sebenarnya. Di tengah segala ketidakpastian dan perdebatan itu, Injil Barnabas tetap menjadi sumber spekulasi. Naskah ini mengingatkan bahwa sejarah agama penuh dengan lapisan misteri dan persepsi yang tak pernah benar-benar terjawab. Demikianlah, hingga saat ini, kisah Injil Barnabas tetap hidup, seakan menjadi jendela kecil menuju masa lalu yang rumit, sekaligus menantang pandangan umat manusia tentang sejarah, kebenaran, dan kepercayaan mereka. Injil Barnabas adalah salah satu teks agama yang kontroversial karena isinya yang berbeda dari keempat Injil kanonik dalam Perjanjian Baru Kristen, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil ini dianggap tidak kanonik oleh gereja Kristen dan umumnya diklasifikasikan sebagai apokrifa atau tulisan yang tidak diakui secara resmi. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Injil Barnabas. Pertama, Barnabas. Di suatu sore yang teduh di kota kuno Antiokhia, seorang lelaki berperawakan kokoh berjalan melintasi gang-gang sempit yang dipenuhi pedagang dan pembeli. Namanya Yosef dari Siprus, tetapi di kalangan orang-orang percaya, ia dipanggil Barnabas, yang berarti anak penghiburan. Barnabas adalah seorang yang penuh kasih, lembut dalam bertutur kata, namun bersemangat dalam menjalankan keyakinannya. Di sudut pasar, Barnabas bertemu dengan sahabatnya, Paulus. Mereka berdua pernah berjuang bersama menyebarkan ajaran Yesus, melintasi banyak kota dan desa, menemui para pengikut baru dan menguatkan mereka dalam iman. Kau yakin ini saatnya untuk kembali ke Yerusalem, Barnabas? Tanya Paulus sambil menatap sahabatnya dengan penuh kekhawatiran. Barnabas tersenyum. Aku merasa terpanggil untuk kembali, Paulus. Jemaat di sana membutuhkan penghiburan, terutama dengan keadaan yang semakin sulit. Barnabas menggenggam bahu Paulus dengan erat. Aku tahu kau akan melanjutkan perjalanan ini dengan baik. Jangan khawatir. Paulus mengangguk perlahan,
walau rasa berat tampak di wajahnya. "Baiklah Barnabas, namun hati-hati. Kabar yang kudengar, para pemuka agama semakin ketat menjaga agar tak ada ajaran yang mereka anggap menyeleweng." Barnabas tertawa kecil, berusaha meringankan suasana. "Aku tak berniat membuat masalah, Paulus. Aku hanya ingin memberikan penghiburan dan memperkuat saudara-saudara kita." Setelah berpisah dengan Paulus, Barnabas memulai perjalanan panjang menuju Yerusalem. Dalam perjalanan itu, Barnabas terus mengingat momen-momen ketika ia bersama Yesus dan murid-murid lainnya, bagaimana ajaran kasih dan pengampunan ditanamkan dalam dirinya. Namun, ia juga merasa prihatin dengan perpecahan yang mulai muncul di antara para pengikut. Beberapa mulai berdebat mengenai siapa yang benar, siapa yang salah, dan ajaran mana yang seharusnya diikuti. Sesampainya di Yerusalem, Barnabas disambut oleh beberapa murid Yesus yang masih setia mengajarkan kabar baik itu. Disinilah ia bertemu lagi dengan Yohanes Markus, keponakannya yang sempat menemaninya dalam misi sebelumnya. "Paman Barnabas," seru Markus sambil memeluk pamannya dengan hangat. "Akhirnya kau kembali." "Ya Markus, aku mendengar jemaat di sini butuh penguatan," jawab Barnabas lembut sambil menepuk bahu keponakannya. "Bagaimana keadaan mereka?" Markus menunduk sejenak tampak sedih. "Banyak yang mulai goyah, Paman. Mereka tertekan oleh para pemuka agama. Beberapa bahkan mulai meninggalkan iman mereka." Barnabas menghela napas dalam. Ia tahu bahwa ini adalah ujian bagi mereka. "Jangan khawatir Markus, kita akan menguatkan mereka kembali. Selama ada kasih dan pengampunan, tak ada yang perlu ditakutkan." Dalam beberapa hari berikutnya, Barnabas berkumpul dengan jemaat, menguatkan mereka dengan kata-kata penghiburan, mengajarkan mereka untuk tetap berpegang pada ajaran kasih yang dibawa Yesus. Dengan bijaksana, ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya saling mendukung di tengah kesulitan. Namun, suatu malam ketika Barnabas tengah berdoa sendirian di sebuah bukit, datanglah sekelompok orang yang merasa terganggu oleh ajarannya. Mereka adalah orang-orang yang tak ingin ada ajaran yang menyimpang dari aturan-aturan ketat agama. "Barnabas," seru salah seorang dari mereka, "kami telah memperingatkanmu agar berhenti menyebarkan ajaran ini. Kau mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum." Barnabas berdiri tenang, menatap mereka tanpa rasa takut. "Aku hanya mengajarkan kasih dan pengampunan, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Bukankah kita semua menginginkan kedamaian? Bukan kedamaian yang kau bawa, tetapi perpecahan." Balas yang lain dengan marah. Barnabas tersenyum lembut. "Perpecahan tak berasal dari kasih. Jika ada perpecahan, itu karena hati kita sendiri yang menolak untuk mengampuni dan memahami." Perlahan, suasana menjadi tegang, tetapi Barnabas tetap berdiri teguh. Kata-katanya itu menyentuh beberapa di antara mereka, namun sebagian lagi tetap tidak menerima dan merasa terancam oleh ajaran kasih yang dibawa Barnabas. Kisah ini berakhir dengan Barnabas yang terus berjuang, menyebarkan ajaran kasih dan pengampunan, meski tantangan demi tantangan menghadangnya. Hingga akhir hidupnya, Barnabas tetap dikenang sebagai seorang yang lembut, penuh penghiburan, dan tanpa kenal takut dalam menyebarkan kebaikan kepada setiap orang yang ditemuinya. Kedua, para pemuka gereja Katolik dan Kristen awal. Di suatu pagi yang tenang di kota Roma pada abad pertama, para pemimpin gereja berkumpul dalam sebuah ruangan di bawah tanah, tersembunyi dari hiruk-pikuk kota. Mereka duduk di sekeliling meja panjang, wajah mereka tampak serius namun penuh tekad. Ini adalah masa-masa awal perkembangan iman Kristen,
dan ajaran Yesus tengah menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Namun jalan yang mereka tempuh penuh tantangan. Di antara mereka, hadirlah Petrus, murid Yesus yang dikenal sebagai pemimpin utama dan memiliki suara tegas. Di sampingnya ada Yakobus, saudara Yesus, yang dihormati karena kebijaksanaannya. Paulus, seorang rasul yang sebelumnya pernah menjadi musuh jemaat, namun kini menjadi pendukung yang paling bersemangat, duduk di ujung meja. Pembicaraan mereka hari itu berfokus pada satu hal: bagaimana memastikan kesatuan ajaran di tengah-tengah jemaat yang mulai tumbuh di berbagai kota. Petrus membuka pembicaraan. "Saudara-saudara," katanya dengan nada tenang namun berwibawa, "kita harus menjaga ajaran Yesus tetap murni. Ada banyak orang yang mulai mengajarkan hal-hal yang berbeda, yang bisa membingungkan jemaat." Yakobus mengangguk setuju. "Benar sekali, Petrus. Di Yerusalem, aku melihat beberapa kelompok yang mengajarkan hal-hal yang bahkan tak pernah Yesus katakan. Mereka berdebat tentang aturan-aturan lama. Apakah kita harus mengikuti hukum Musa atau tidak?" Paulus, yang biasanya memiliki pandangan lebih terbuka, terdiam sejenak sebelum angkat bicara. "Yakobus, aku mengerti kekhawatiranmu. Namun kita juga perlu menyadari bahwa banyak dari jemaat baru ini adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka tidak dibesarkan dengan hukum Musa. Apakah kita benar-benar ingin membebani mereka dengan aturan-aturan lama?" Petrus menghela napas. "Paulus, kita tahu bahwa kasih adalah inti ajaran Yesus. Tetapi kita juga harus berhati-hati. Jika kita terlalu longgar, bisa jadi jemaat mulai menciptakan ajaran sendiri yang akhirnya menjauh dari kebenaran." Di sudut ruangan, Markus, penulis Injil yang lebih muda, angkat bicara untuk pertama kalinya. Mungkin kita bisa menyusun beberapa pedoman dasar yang tetap mencerminkan ajaran Yesus tanpa terlalu membebani mereka. Dengan begitu, jemaat tetap dapat berjalan bersama dalam iman yang sama. Paulus tersenyum mendengar usul Markus. "Aku setuju dengan Markus. Bagaimana jika kita membuat sebuah surat yang dapat dibaca oleh jemaat di berbagai kota? Dengan begitu, mereka tahu apa yang kita ajarkan dan dapat menghindari ajaran yang keliru." Petrus mempertimbangkan ide itu. Itu bisa menjadi solusi yang baik. Tetapi siapa yang akan menulisnya? Surat ini harus benar-benar mewakili semua suara kita dan mengandung kebenaran yang tak tergoyahkan. Yakobus menatap Paulus. "Kau telah menulis banyak surat kepada jemaat di berbagai tempat, Paulus. Mungkin kau bisa mulai menyusun kata-kata awalnya, dan kita semua akan meninjau bersama." Paulus mengangguk, merasa terhormat namun juga menyadari tanggung jawab besar yang ada di pundaknya. "Baiklah, aku akan menulisnya. Namun aku ingin mendengar masukan dari kalian semua. Setiap kata harus disepakati agar menjadi suara bersama." Dengan keputusan itu, mereka pun mulai membicarakan butir-butir ajaran yang dianggap penting untuk disampaikan. Mereka berbicara tentang kasih, pengampunan, kesetiaan, dan harapan akan kedatangan Yesus kembali. Mereka membahas bagaimana jemaat harus hidup dengan rendah hati dan saling menolong, tanpa mempermasalahkan perbedaan latar belakang atau bangsa. Ketika percakapan semakin mendalam, seorang murid muda masuk ke ruangan itu dan memberitahu bahwa beberapa orang Romawi tengah mengawasi tempat pertemuan mereka. Para pemimpin itu segera bergegas menyudahi diskusi mereka. Petrus berbisik pada yang lain, "Kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Tetapi ingat, tugas kita untuk menyebarkan ajaran ini tidak boleh berhenti." Paulus menatap mereka satu persatu. "Jika suatu hari kita harus terpisah atau menghadapi risiko lebih besar, ingatlah bahwa kasih Yesus akan selalu menyatukan kita.
Apapun yang terjadi, pesan ini harus diteruskan. Mereka pun meninggalkan ruangan itu satu persatu, membawa semangat dan tanggung jawab untuk menjaga ajaran Yesus tetap hidup di tengah ancaman dan tantangan. Melalui surat-surat, pengajaran dan pengorbanan mereka, ajaran tersebut bertahan, berkembang, dan terus menyebar ke seluruh dunia, diwariskan dari generasi ke generasi hingga hari ini. Ketiga, para sarjana Islam. Di sebuah kota di Baghdad pada abad ke-13, di bawah langit malam yang berhiaskan bintang, sebuah diskusi berlangsung di sebuah madrasah kuno. Beberapa sarjana Islam berkumpul dalam ruang belajar yang diterangi oleh cahaya lilin. Di antara mereka ada Imam Ali, seorang cendekiawan terkemuka yang dikenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Di sampingnya duduk Abu Zaid, seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan studinya dalam ilmu tafsir, dan seorang lagi yang dikenal sebagai Syekh Umar, seorang sarjana tua yang memiliki pengalaman luas dalam kajian agama Kristen dan Yahudi. Malam itu, Imam Ali memperlihatkan sebuah manuskrip kepada mereka. Halamannya sudah tua dan menguning, namun tulisan di dalamnya masih terbaca. Abu Zaid menatap manuskrip itu dengan penuh rasa ingin tahu. Imam Ali, katanya sambil menunjuk pada tulisan di halaman pertama, "Ini adalah Injil Barnabas yang sering kau bicarakan itu, bukan?" Imam Ali mengangguk pelan. "Benar Abu Zaid, ini adalah naskah yang sangat langka, dan isinya berbeda dari keempat Injil yang dikenal di kalangan orang-orang Nasrani. Beberapa isinya menarik perhatian karena lebih dekat dengan ajaran yang kita kenal dalam Islam." Syekh Umar menyelipkan kacamatanya dan membaca beberapa baris. "Apa yang sebenarnya membuat Injil ini berbeda, Imam? Aku mendengar bahwa Injil Barnabas ini menyebut Yesus bukan sebagai anak Allah, tetapi sebagai nabi. Ini tentu bertentangan dengan pandangan mereka. Namun mengapa hal ini bisa terjadi?" Imam Ali menatap Syekh Umar dan berkata, "Dalam Injil ini, Yesus disampaikan sebagai seorang utusan yang meramalkan kedatangan Nabi Muhammad. Seperti yang tertulis, ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang seorang nabi terakhir yang akan datang setelahnya. Beberapa orang percaya bahwa Injil ini adalah bukti bahwa Yesus sudah menubuatkan kedatangan nabi kita." Abu Zaid menyela, "Apakah ini berarti Injil Barnabas adalah satu-satunya Injil yang benar, Imam?" Imam Ali menghela napas dan menggelengkan kepala. "Tidak semudah itu, Abu Zaid. Banyak sarjana di kalangan kita yang percaya bahwa Injil Barnabas ini mungkin ditulis jauh setelah zaman Yesus, dan bisa saja ada unsur pengaruh dari berbagai pemikiran yang berkembang pada masa itu. Meski demikian, jika ada ajaran yang sejalan dengan Islam, kita bisa mempertimbangkan hikmah yang terkandung di dalamnya." Syekh Umar mengangguk pelan. "Menarik sekali. Namun jika kita menyebarkan naskah ini, bukankah akan timbul perdebatan yang semakin besar di antara kaum Nasrani? Mereka sudah lama menganggap Injil Barnabas ini sebagai teks yang tidak sahih." Imam Ali menatap kedua sahabatnya dengan bijak. "Itu benar, Syekh Umar. Kita harus berhati-hati dalam menyikapinya. Namun kita bisa menjadikannya sebagai bahan kajian untuk menunjukkan bahwa ada kemungkinan kebenaran yang telah lama tersembunyi. Kita tidak memaksakan pandangan kita, namun membuka pintu diskusi dan pemahaman." Abu Zaid memandang naskah itu dengan kagum. Jika benar Yesus sudah meramalkan kedatangan Nabi Muhammad, mengapa hal ini tidak banyak diketahui oleh mereka? Syekh Umar tertawa pelan. "Abu Zaid, sejarah adalah misteri yang kompleks. Banyak kitab-kitab yang hilang, berubah, atau ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Apa yang kita baca hari ini mungkin saja bukan apa yang pertama kali ditulis. Namun, Injil Barnabas ini, meski kontroversial, bisa saja menjadi salah satu kunci
untuk memahami sejarah agama yang saling berhubungan. Imam Ali menepuk bahu Abu Zaid. Kau benar Abu Zaid, tapi ingatlah, tujuan kita bukan untuk membuktikan siapa yang benar atau salah. Sebagai sarjana, tugas kita adalah untuk memahami dan mencari hikmah di balik setiap ajaran. Kita membuka pikiran, bukan memaksa keyakinan. Malam itu, para sarjana tersebut terus mendiskusikan berbagai ayat dan ajaran yang terdapat dalam Injil Barnabas. Mereka membahas kata demi kata, menelaah setiap kalimat, dan mencari makna di balik teks yang penuh misteri itu. Bagi mereka, Injil Barnabas adalah pintu kecil menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara Yesus dan Nabi Muhammad, serta kesamaan nilai-nilai kasih dan pengampunan yang diajarkan oleh keduanya. Seiring dengan terbitnya fajar, mereka menyadari bahwa pengetahuan adalah jembatan yang menghubungkan, bukan memisahkan. Injil Barnabas, meski kontroversial, menjadi salah satu upaya mereka untuk merangkul kebenaran dari berbagai sisi. Keempat, penemuan naskah Injil Barnabas. Teks Injil Barnabas dalam bahasa Italia dan Spanyol ditemukan pertama kali pada abad ke-16. Naskah tersebut dianggap berasal dari abad pertengahan, sekitar abad ke-14 atau 15, dan hingga kini hanya ada 2 manuskrip yang diketahui, yaitu satu dalam bahasa Italia dan satu dalam bahasa Spanyol. Di sebuah perpustakaan kuno di Eropa pada abad ke-16, 2 sarjana dari dunia yang berbeda duduk bersama di tengah tumpukan naskah yang sudah berusia berabad-abad. Thomas, seorang sarjana Kristen, dan Ali, seorang cendekiawan Muslim dari Istanbul, sedang meneliti naskah langka yang baru saja ditemukan. Di tangan mereka tergenggam Injil Barnabas, sebuah manuskrip yang kabarnya berisi kisah Yesus yang berbeda dari Injil-Injil yang dikenal gereja. Thomas dengan hati-hati membuka lembaran pertama, mengamati teks yang tertulis dalam bahasa Italia kuno. Ali, bisiknya, sambil menunjuk ke baris pertama, "Aku belum pernah melihat naskah seperti ini. Kisah Yesus yang ditulis di sini sangat berbeda dari yang biasa kita baca di gereja." Ali mencondongkan tubuhnya, matanya penuh perhatian. "Ya, aku sudah mendengar tentang naskah ini," katanya. Katanya, ada bagian yang menyebutkan seorang nabi yang akan datang setelah Yesus. Thomas terdiam sejenak, tampak heran dan penasaran. Nabi yang akan datang. Di Injil kami, Yesus sering berbicara tentang kedatangan Roh Kudus, bukan seorang nabi. Ali tersenyum tipis. "Benar, namun di sini, lihatlah, ada nama Muhammad tertulis dengan jelas." Thomas menarik napas panjang, seakan tak percaya. "Muhammad, nama itu tertulis di sini?" Tanyanya sambil membaca ulang baris tersebut. Ia mencoba memahami maksudnya. Ali kemudian membaca dengan suara pelan, menerjemahkan bagian itu. Di sini tertulis bahwa Yesus berkata kepada para muridnya bahwa ia adalah utusan Tuhan, tetapi setelah dirinya akan datang seorang nabi yang disebut sebagai Ahmad atau Muhammad. Thomas menatap Ali dengan mata terbuka lebar. "Ali, jika ini benar, maka hal ini sangat berbeda dengan Injil yang dikenal di gereja. Apakah kau yakin naskah ini bukan palsu?" Ali meletakkan tangannya di bahu Thomas dengan lembut. "Thomas, dalam dunia ilmu pengetahuan, kita selalu dihadapkan pada naskah-naskah yang misterius. Namun, apakah sesuatu itu asli atau tidak? Tugas kita adalah untuk menelitinya, memahami isinya, bukan untuk segera menolaknya." Thomas mengangguk setuju. "Kau benar, Ali. Mungkin aku terburu-buru. Namun naskah ini akan sangat kontroversial jika tersebar luas. Banyak orang Kristen yang bisa merasa terganggu dengan isi seperti ini." Ali tersenyum penuh pengertian. "Aku paham, Thomas.
Di sisi lain, naskah ini juga menarik bagi umat Islam karena nama Muhammad disebut secara langsung. Seolah-olah ia adalah bagian dari rantai para nabi yang dikisahkan di dalam Injil. Keduanya melanjutkan penelitian dengan hati-hati, meneliti teks tersebut kata demi kata. Mereka menemukan bahwa beberapa bagian lain dalam naskah itu juga menceritakan Yesus sebagai seorang nabi, bukan anak Allah, sebagaimana yang diajarkan di gereja. Di beberapa ayat, Yesus tampak merendahkan dirinya, menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan, dan menubuatkan kedatangan seorang nabi yang akan menyempurnakan ajaran Tuhan. Thomas menghela napas panjang. Ali, mungkin apa yang kita temukan di sini bisa menjadi jembatan antara agama kita, atau mungkin justru akan menimbulkan lebih banyak pertentangan. Bagaimana pendapatmu? Ali menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. Aku percaya, Thomas, jika kita melihat ini dengan hati yang terbuka, kita akan memahami bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menyampaikan pesannya melalui para nabi. Injil Barnabas ini, meskipun berbeda, mungkin bisa membuka ruang dialog antara kita. Thomas mengangguk pelan, tampak mulai memahami sudut pandang sahabatnya. Mungkin ini adalah kesempatan bagi kita untuk berdiskusi, bukan untuk berselisih. Siapa tahu, ada hikmah yang bisa kita ambil dari naskah ini. Dengan semangat baru, mereka berdua bersepakat untuk meneliti lebih dalam, membandingkan Injil Barnabas dengan kitab-kitab lain, mencari kebenaran di tengah kebingungan. Keduanya merasa bahwa apapun hasil dari penemuan ini, persahabatan dan pencarian mereka untuk memahami satu sama lain adalah bukti bahwa pengetahuan bisa menjadi jalan untuk saling mendekatkan, bukan untuk memisahkan. Malam pun semakin larut, dan lilin-lilin di perpustakaan mulai padam satu persatu. Thomas dan Ali berpisah dengan janji untuk bertemu lagi keesokan harinya, membawa harapan bahwa penemuan ini, yang misterius dan kontroversial, bisa menjadi titik terang bagi mereka yang mencari kebenaran. Kelima, perdebatan seputar keaslian dan asal-usul. Banyak sarjana modern yang mempertanyakan keaslian Injil Barnabas. Beberapa berpendapat bahwa teks ini kemungkinan ditulis oleh seorang Muslim atau oleh seorang Kristen yang memiliki pengaruh pemikiran Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa bagian yang sejalan dengan doktrin Islam dan menyimpang dari doktrin Kristen tradisional. Di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh tumpukan buku dan manuskrip tua, beberapa sarjana terkemuka berkumpul untuk mendiskusikan sebuah naskah yang penuh kontroversi, Injil Barnabas. Di antara mereka ada dua orang terkemuka. Andreas, seorang ahli sejarah gereja Kristen dari Roma, dan Hamzah, seorang cendekiawan Islam dari Timur Tengah yang telah mempelajari berbagai teks agama dari berbagai era. Di tengah ruangan, naskah Injil Barnabas tergeletak di atas meja, terbuka pada halaman yang memuat kisah Yesus yang jauh berbeda dari apa yang tertulis di Injil kanonik. Andreas mengamati naskah itu dengan serius, matanya penuh keraguan. Jika naskah ini benar-benar ditulis oleh Barnabas, kata Andreas sambil menunjuk pada halaman yang penuh tulisan tangan kuno, maka ini adalah sebuah temuan besar. Tapi ada terlalu banyak hal yang mencurigakan, mulai dari bahasanya hingga gaya penulisannya. Hamzah yang duduk di seberangnya mengangguk. Aku setuju bahwa naskah ini memancing pertanyaan Andreas. Namun, aku melihat ada beberapa hal yang konsisten dengan ajaran Islam, seperti penolakan terhadap doktrin Yesus sebagai anak Allah. Bahkan ada bagian yang menyebutkan kedatangan Nabi Muhammad. Andreas memiringkan kepalanya,
tampak sedikit skeptis. Justru itulah yang menjadi masalah Hamzah. Bagaimana mungkin Barnabas, seorang Yahudi yang hidup di abad pertama, bisa menulis naskah ini dalam bahasa Italia yang baru muncul jauh setelah zamannya? Bukankah itu tanda bahwa naskah ini mungkin saja ditulis oleh seseorang yang hidup berabad-abad kemudian? Hamzah menghela napas. Benar Andreas, tapi ingat, banyak manuskrip kuno yang ditulis ulang oleh para penyalin di kemudian hari. Mungkin saja ada penyalin yang menemukan atau mengedit teks asli Barnabas dan kemudian menambahkannya dengan elemen-elemen yang relevan pada masanya. Andreas tertawa kecil. Hamzah, aku menghargai usahamu mempertahankan naskah ini, tapi tidakkah menurutmu terlalu kebetulan bahwa naskah ini muncul di abad ke-16 di Italia pula? Zaman di mana kekuatan agama dan politik saling bertabrakan dan banyak pihak yang berusaha mengubah atau mempertegas pandangan agama mereka. Hamzah tersenyum tenang. Itu memang bisa jadi. Namun bukankah tugas kita sebagai sarjana adalah mencari kebenaran, meskipun itu bertentangan dengan keyakinan yang sudah kita kenal? Selain itu, jikapun naskah ini tidak asli dari zaman Yesus, tetap ada pesan-pesan moral yang patut diperhatikan. Di sudut ruangan, seorang cendekiawan muda bernama Farid yang diam-diam menyimak, memberanikan diri untuk berbicara. Andreas, Hamzah, bolehkah aku menambahkan sesuatu? Keduanya mengangguk dan mempersilakan Farid untuk berbicara. Farid menatap naskah itu dengan kagum. Mungkin keaslian naskah ini memang masih misteri, tapi jika kita berpikir bahwa mungkin pada suatu waktu di masa lalu, ada seorang penulis yang terinspirasi untuk menyatukan elemen-elemen dari dua keyakinan besar, apakah itu tidak patut untuk kita apresiasi? Teks ini mungkin lahir dari seseorang yang ingin membuka dialog, bukan untuk memperkeruh perbedaan. Hamzah tersenyum bangga mendengar pandangan Farid. Kau benar Farid, seringkali kita terlalu sibuk mencari kesalahan dalam naskah hingga lupa melihat pesannya. Namun Andreas tetap menggelengkan kepala. Aku mengerti maksud kalian, namun sebagai seorang sejarawan, bagiku fakta adalah hal yang paling penting. Jika naskah ini ditulis pada abad ke-16, kita tidak bisa menyebutnya sebagai karya Barnabas yang asli. Hamzah menatap Andreas dalam-dalam. Dan jika kita membuktikan bahwa beberapa elemen di dalamnya memang sejalan dengan ajaran-ajaran Yesus yang telah lama hilang, apakah itu tidak berharga bagi penelitian kita? Andreas terdiam, tampak berpikir. Mungkin kau benar Hamzah. Kadang aku terjebak pada kebenaran sejarah dan lupa melihat bahwa pesan damai dapat datang dalam banyak bentuk. Namun, apakah kau tidak khawatir bahwa naskah ini justru akan menimbulkan kebingungan di kalangan umat beriman? Hamzah menepuk bahu Andreas dengan penuh kehangatan. Andreas, justru dengan berdialog, kita bisa mencegah kebingungan. Setiap teks, setiap dokumen, mengandung pandangan dunia pada masanya. Sebagai cendekiawan, kita bertanggung jawab untuk menjembatani pemahaman, bukan untuk memecah belah. Percakapan mereka berakhir dengan pemahaman bahwa apapun keaslian Injil Barnabas, naskah itu memiliki kekuatan untuk membuka dialog baru. Di tengah perdebatan, ada harapan bahwa mereka akan menemukan kebenaran, atau setidaknya pemahaman yang lebih dalam tentang keyakinan mereka sendiri. Injil Barnabas terus menjadi perdebatan di antara akademisi, sejarawan dan pemuka agama, baik di kalangan Kristen maupun Islam, karena isinya yang mengundang pertanyaan mengenai sejarah dan hubungan antara kedua agama. Untuk memahami lebih lanjut perdebatan seputar Injil Barnabas, diskusi antaragama dan riset sejarah tetap diperlukan.